Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita senantiasa berharap semakin kenal dengan beliau di bulan suci ini, semakin tahu siapa beliau, semakin faham bahwasanya kita butuh dengan beliau, dan senantiasa tahu bahwasanya beliau sangat cinta kepada kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari jangan hanya kita sampaikan cinta kita melalui lisan, tetapi kita tunjukkan bahwasanya cinta kita adalah kita ingin kenal lebih dekat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh rahimakumullah, tantangan nggih melek waktu subuh niku nggih. Amargi sing jaler bapak-bapak kewajiban membantu mengamankan lingkungan nggih sis kampling. Ya alhamdulillah saya juga dapat jatah 2 kali 1 minggu, alhamdulillah. Yang satu untuk saya, yang satu untuk bapak saya. Hebat ini. Mosok istri tak diwakil. Nggih, ora umum. Ora umum canane jan. Mosok bojone di jadwal piket anu nggih. Tapi alhamdulillah nggih menunjukkan bahwasanya nggih saya nggih yang ada di panjenengan insyaallah termasuk orang-orang yang fisiknya masih terjaga nggih. Sik enom lah bahasane ngoten nggih. Jadi kenapa saya enggak pakai mic nggih, pengen nunjukne iki sing ning ngarep iki wonge sik enom tenan ngoten lho. Suarane sik kuat. Nggih. Ora ngerti mas yo masih mari bengok-bengok ini terus keluwen mboten ngertos iki. Yang penting saiki bengok dhisik nggih. Tunjukkan bahwasanya fisiknya sik kuat, suaranya sik lantang nggih, pikirannya sik tajam insyaallah seperti itu. Dengan harapan sahur aja ya rada akeh alhamdulillah. Dengan harapan menjadi inspirasi lah nggih, menjadi sebuah catatan bahwasanya insyaallah saya pernah menyampaikan kebaikan, sesuatu yang baik yang semoga ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh rahimakumullah, sebagaimana saya sampaikan, marilah kita lebih kenal dengan baginda Rasul kita, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Siapa beliau? Di momen yang seperti ini, di mana anak-anak kita lebih sering di rumah daripada di luar ataupun di sekolah, maka ini kesempatan jamaah, kesempatan kita memasukkan ya nilai-nilai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kisah-kisah yang menyertai kehidupan beliau. Ini kesempatan jamaah. Mumpung saya cilik, mumpung saya kena ditoto bahasane ngaten. Kalau wis gede dituturi biasanya orang malah ngrungokne, malah balik nuturi. Ya bocah kan ngaten sak niki nggih. Kula RW 3 khususnya nggih, ana anak kumpulan arek-arek cilik jamaah. Ora tau turu, masyaallah. Badhe traweh niku wis keliling, patrol, mbuh nyapu bocah iku. Sing tuwek iku sis kamling, sing cilik luwih nemen lek sis kamling. Ora turu, ora apa keliling ya Allah. Bapake wis melok sis kamling, anake melok. Untunge buke pisan ra melok pisan nggih, melok lumayan niku nggih. Kita bahas. Lumayan rame maksudnya. Enek lari-lari ngoten niku. Duka antarane ra betah ning omah, duka luwih enak ning jaba nggih. Satgas. Nah, melok satgas pisan sing ireng-ireng niku. Ya, artinya apa? Waktu mereka yang banyak di rumah jangan sampai ini terlewatkan. Nggih. Kalau di rumah panjenengan belum ada kitabnya, ya ambil kitabnya. Kalau nggak bisa bercerita, ambil videonya. Saat ini banyak pun cerita-cerita yang bisa kita ambil melalui video ataupun melalui kisah, suara ataupun melalui buku-buku yang menarik. Sing penting anaknya tahu krungu cerita. Ini bukan dongeng nih. Lek panjenengan riyen mungkin sering tahu sing jenenge Kancil Nyolong Timun, terus legendane Dayang Sumbi karo Dayang Brahma Kumbara. Waduh, Brahma Kumbara sebutan mudeng kula sampean niki. Gunung Tangkupan apa Pak Panji? Tangkupan perahu. Kapal. Ngapal wis masalah gunung Pak Panji. Itu hanya dongeng. Kita nggak bisa meyakinkan itu benar cerita itu. Tapi ini baginda Rasul nyata ada. Kisahnya pun bisa diklarifikasi, artinya bisa dipastikan ini benar. Kita harus berikan cerita yang benar-benar ada inspirasinya. Oh cuma cerita sing ibaratnya meksa hikmah. Kancil nyolong timun, kancile nyolong timune petani, petani le digobloki kalian si kancil, kancil dianggap luwih pinter padahal kewan. Kan ngapusi banget niku. Wong kancil kok pinter. Petanine sing pinter. Artinya apa? Perlu
luruskan lagi bahwasanya yang perlu sering kita sampaikan kepada anak kita itu cerita yang benar, yang valid. Wah, alhamdulillah. Sing lega deh. Sahur sik kroso ya sampe itu ya. Jam 5 padahal ben. Kari turune mari iki. Nggih, kalau lanjut nih. Bahwasanya ya kisah yang perlu kita sampaikan, jangan dongeng. Nanti anak kita tumbuh bersama dengan cerita itu. Dulu waktu saya mau tidur ya jamaah nggih, badhe tilem ngoten nggih. Mak kula niku lek bane anake badhe tilem, diceritani dhisik ya nabi-nabi niku. Ya alhamdulillah kok paham mak kula. Duh kok lek mboten paham ngene ya mboten diceritani niku. Ya alhamdulillah kok paham. 25 nabi diceritani. Nah sakniki tugas kula tanpa panjenengan niku teng generasi berikutnya. Mungkin sekarang kita nggak tahu efeknya apa masalah diceritani. Efeknya apa coba? Sekarang mungkin nggak tahu, tapi 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, itulah yang akan terjadi. Artinya apa? Anak-anak kita terinspirasi dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mau menikah, mungkin akan merujuk dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Usianya pinten Pak Nanek Rabi baginda Rasul? Iya betul pitulah. Kok pitulah janan? Selawe janan. Iki Rasul sapa sampean iki? Waduh nek sini dhewe. Selangkung nggih, Bu. Nggih jamaah nggih rada sesat ya iki. Pitulas iku Rasul sapa niku? Jangan. Selangkung nggih. Tetapi sunahnya bukan itu, tetapi ya itu sunahnya ketika sudah mampu segera menikah itu seperti itu. Nggih. Kanggo sing durung rabi, jenengan sing wis rabi ya wis santeng nggih. Sing durung rabi ku lek wis mampu ndang ndang budal. Napa meneh pun ketemu jodoh sing sae ndang budal. Nah, rosit maksud kula. Nyindire ya alon-alon, Pak. Lek langsung anu ya bahaya. Lek wis mampu ndang budal, nggih, selak enek sing ra kuat anune ya. Tayangan. Kula lanjut nih, nggih. Kaya era ana efek tetapi dari cara hidupnya dia, kalau dia pernah kita sirami dengan kisah-kisah yang benar, dari orang-orang yang benar, dengan orang yang inspiratif, bahasane ngaten, itu kita akan tahu cara hidupnya itu akan terarah jemaah. Nggih. Kalaulah dia dapat masalah semisal, baginda Rasul menjadi rujukannya. Bagaimana beliau ketika sedih semisal? Yaitu ketika diuji dengan kematian istri tercinta beliau dan juga paman tercinta beliau yaitu Abu Thalib. Dalam kondisi belum Islam pada waktu itu Abu Thalib. Bagaimana betapa sedihnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu itu. Akhirnya oleh Allah diperjalankan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu bagian dari rihlah, jalan-jalan. Ternyata jalan-jalan itu juga ada manfaatnya. Itu bagian dari sunnah juga. Lah kalau kita nggak pernah tahu cerita seperti itu, menganggapnya wong sing jenenge plesiran iku mesti elek malian. Jalan-jalan ke kota lain, jalan-jalan ke negara lain dianggap elek, padahal itu bisa jadi adalah bagian dari menenangkan hati yang sedang sedih. Dan itu ada sunnahnya. Hebatnya adalah itu. Sehingga yang kita lakukan adalah menjalankan sunnah dari Rasulullah SAW. Maka sekali lagi jamaah, mari kita kenalkan anak-anak kita, fahamkan anak-anak kita. Saurungnya memahamkan, minimal kita faham terlebih dahulu. Pahamkan dulu diri kita. Syukur-syukur kita pernah mengkhotamkan nggih kisah baginda Rasul dari awal sampai akhir beliau. Khusus lagi ditambahkan dengan 4 khalifah yang utama itu yang sering panjenengan sebut itu. Di waktu tarawih niku. Sing jenengan bengoy radhiyallahu an. Pertama Abu Bakar nggih. Kaping kalih Umar, kaping 3 Utsman nggih, senes Kusnan nggih. Kaping 4 Ali, Pak Ali. Nggih, itu kenalkan juga karena inilah 4 tokoh yang juga menjadi murid dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muridnya kados niku, masyaallah. Nggih, ceritanya wis ibaratnya banyaklah inspirasi yang bisa kita ambil, hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Maka kalau panjenengan mau mencarikan tokoh yang bisa menjadi panutan anak-anak kita, enggak usah cari yang lain. Sudah ada di depan kita, sudah ada yang menjadi nggih orang-orang yang menjadi teladan di agama kita yang bisa panjenengan kenalkan kepada anak-anak kita. Saya sarankan, waktu yang paling utama biasanya itu adalah waktu menjelang tidur mereka, di mana mereka menunggu kita mengantar anak-anak kita. Ya ibaratnya tidur itu kan bahasanya kan kematian kecil jamaah.
Jenenge wong turu iku ditawani sego ya ora gelem, nggih. Tapi ya ora nanti wis padha wong mati nih kok. Mampu keluki tangi. Mampu keluk malah. Iya malah. Keluk tok wis tangi ya. Oke, artinya apa? Inilah gambarannya nanti. Kalau seandainya kematian itu akan datang kepada kita, nazaknya kita ada, ya. Yang baginda Rasul juga mengalaminya yang nama sakaratul maut. Inilah gambarannya. Orang mau tidur harus diantar. Begitupun orang yang nazak, orang yang sedang sakaratul maut harus ada yang nganter jamaah. Setidaknya itulah hikmah yang bisa kita ambil ketika anak kita mau tidur diantar. Ojo kali turu wis turu oleh, kono le. Mek ngongkon to, bapaknya malah kelayapan. Diantar, le, kene turu le. Ayo diwiji dhisik sikile. Lek perlu wudu dhisik. Bapak selamatane tinggi. Ah, terus donga sik, aja lali sholawat. Sholawat juga. Pernah ya ada satu kisah seorang sultan pada waktu Turki Utsmani, sultan yang terakhir yaitu Sultan Hamid II. Ketika ya ada kisah yang sangat familiar ya. Saya hanya sampaikan semoga jenengan mungkin insyaallah sudah tahu lah, tinggal menyegarkan lagi diingatan bahwa Sultan Hamid itu pernah kedatangan tamu jemaah ya. Pada waktu beliau bekerja itu kedatangan seorang tamu. Tamunya adalah masyarakat umum. Hebatnya masyarakat umum ini, dia dalam kondisi kejepit, banyak hutang. Ternyata beliau si orang ini mendapati mimpi ketemu baginda Rasul. Dan dalam mimpinya, hebatnya baginda Rasul itu kalau beliau dalam mimpi tidak pernah mungkin itu adalah setan. Kalau kita, nggih jamaah, ini juga saya kasih bocoran. Kalau panjenengan tilem terus kok ketekan tiang sing sampun sedo biasane, terus panjenengan dielingne sing macam-macam sing naudzubillah sing jelek, itu bisa jadi adalah setan yang menyerupai dari orang yang kita temui di dalam mimpi kita. Tetapi kalau baginda Rasul enggak pernah bisa diserupai oleh setan. Nah, orang ini singkat cerita karena dia dalam kondisi kejepit terus dia mendapat pesan tertentu dari baginda Rasul, akhirnya beliau datang kepada Sultan Hamid II. Disampaikan apa isi dari pesan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Menyampaikan kepada Sultan Hamid, wahai Sultan Hamid, baginda Rasul menyampaikan salamku kepadamu. Masya Allah. Sultan Hamid langsung dek. Oh, kenapa? Kenapa kok beliau menyampaikan pesan itu? Terus disampaikan oleh si orang yang berhutang ini tadi, bahwasanya tadi malam kau telah lupa bersolawat kepadaku. Kepadaku siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ternyata Sultan Hamid betul jamaah. Tadi malam tok itu kelalen jenenge bersolawat kepada baginda Rasul ketika menjelang tidurnya beliau. Akhirnya menangis beliau. Sultan Hamid enggak kuat dengan kondisi yang dia dapatkan salam dari baginda Rasul yang beliau pernah lupa untuk bersolawat. Padahal biasanya rutin sebelum tidur itu beliau bersolawat dulu. Tapi sekali itu lupa, langsung dimimpikan oleh baginda Rasul kepada orang lain. Akhirnya si orang tersebut datang kepada Sultan Hamid dan dikasih yang namanya hadiah. Akhirnya terbebaslah dari hutang. Ya, artinya apa jamaah? Mari sebelum tidurnya anak kita diantar betul-betul itu anak kita. Ya bahasanya sebelum kita meninggal nanti insya Allah kita yang akan dibalas oleh anak kita akan diantar oleh anak kita. Kalaulah kita yang lebih dahulu. Tapi ya Allah a'lam, yang namanya Allah memanen itu kan sewaktu-waktu. Bisa jadi yang lebih muda yang duluan, bisa jadi yang lebih tua berangkat duluan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hanya bisa menyiapkan generasi setelah kita jamaah. Ya anak-anak kita itulah investasi terbesar kita. Yang ibarat pahala tidak akan pernah terputus kalau seandainya kita mendidikkan dia dengan benar. Dan apa yang saya sampaikan singkatnya adalah monggo kenalkan kembali kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenalkan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenalkan kepada anak cucu beliau sehingga mereka lebih kenal kepada baginda Rasul daripada dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Anak kita mungkin sangat kenal dengan pemain bola yang macam-macam itu. Tetapi kenapa kok bisa sampai lupa dengan baginda Rasul yang telah sangat sayang kepada umatnya? Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan dan juga menjadi inspirasi untuk diri saya, menjadi pengingat untuk saya sendiri. Mari kita lebih kenal dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, keluarga kita adalah keluarga yang bisa memberikan manfaat kepada lingkungannya,
kepada masyarakat yang ada di sekitarnya melalui inspirasi dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah pertemuan kita, marilah apa yang kita kumpulkan ini, kita diskusikan ini, kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallah wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.